Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini penuhi gizi anak bersama dengan Dr. Sarah dan juga Mbak Ria selaku petugas gizi Puskesmas Jembatan Kecil. Tadi kita sudah bahas ya di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya gizi buruk, stunting, underweight dan juga wasting itu berbeda definisinya. Nah, kita lanjutkan kembali ya, mungkin yang belum terbahas tadi Mbak Sarah boleh dipersilakan. Oke, jadi tadi bedanya pendek sama stunting. Jadi kalau misalnya stunting bukan hanya pendek biasa Mbak. Kalau misalnya pendek biasa nggak apa-apa, berarti permasalahan gizi, penyelesaiannya kita selesaikan gizi, terutama yang untuk ningkatin kalsium semua macam, nah nggak apa-apa itu. Tetapi permasalahan kalau misalnya stunting, itu tiga-tiganya turun. Tinggi badan per usia itu turun. Berat badan pas usia dia pasti lebih kecil daripada normal, termasuk keadaan wasting. Jika ini dibiarin lebih perlama, biasanya anak stunting yang ditakutkan itu ada permasalahan kognitif. Bisa aja ada gangguan perilaku. Kita mau perkembangannya cepat, dia agak lambat-lambat. Itu yang ditakutkan dari stunting dan itu yang jadi topik masalah kita yang dilihat sekarang. Itu bedanya ya Mbak. Sebenarnya kalau permasalahan gizi ini sendiri cangkupannya luas sekali ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau secara umum sendiri dampaknya ternyata bisa dilihat sejak dini atau seperti apa? Apakah memang dari dalam kandungan bisa dideteksi atau ketika mereka lahir baru bisa terdeteksi seperti itu? Oke, jadi untuk permasalahan pendeteksiannya yang paling bisa kita lihat dari awal kita curiga dan kita takutnya ada stunting. Jadi pencegahan stunting itu dimulai 1000 hari dari awal kehidupan katanya ya. Awal kehidupan itu bukan dari lahir Mbak. 2 tahun pertama dia lahir plus 9 bulan di dalam kandungan ibu. Itu udah harus kita atasi, itu udah harus kita lihat. Makanya program stunting bagusnya jangan fokus ke anaknya, ibunya juga kita berikan nutrisi yang bagus. Pendeteksiannya dilihat dari kondisi gizi ibu. Kalau kondisi gizi ibu tidak ada kekurangan energi kronik ya nama kelainannya. Jadi kayak kita misalnya kondisi wasting gitu ya Mbak, itu udah hati-hati. Mbak-mbak gizi ini lihat itu, wah ini sasaran empuk kayak gitu. Itu bakal diomel semacam-macam. Karena kalau kita aja kekurangan gizi, anak kita gimana? Di dalam Tapi kalau kandungan. misalnya memang dari gennya udah kurus gitu gimana? Nah kalau misal genetiknya udah Genetiknya ya? kurus, yang jelas tadi jangan sampai wasting Mbak. Kalaupun kita wasting, itu sebenarnya permasalahan tanpa ketampilan. Yang diusahakan jangan stunting tadi. Tinggi badan tetap harus tinggi, berat badannya juga. Karena kalau bisa tiga-tiganya turun tadi, gangguannya kognitif. Perkembangannya tidak bagus kayak anak-anak yang lain. Lambat pemikirannya, kurang lebih kayak gitu. Karena si perkembangan otaknya terganggu. Nah, jadi yang kita fokuskan daripada dalam masa kandungan adalah organogenesis, itu artinya pembentukan organ dalam kandungan. Makanya tadi dikasih gizi-gizi yang bagus agar nanti organnya matang saat anak lahir. Baru satu PR selesai, anak udah lahirnya. Satu PR selesai, tidak ada kelainan, dia tidak lahir prematur, berat badannya masih di atas 2,5, tidak rendah. Ada PR lagi untuk ibu, mempertahankan berat badannya sesuai usia dia. Kalau misalnya dalam kami itu ada kurvanya sendiri sampai dia 1 bulan itu harus dipantau, namanya kurva Fenton. Atau bisa kalau misalnya dalam buka KMS itu panduannya di WHO. Jadi dilihat dalam 1 tahun pertama dia udah sama nggak sama anak-anak yang lain. Nah mungkin nanti untuk bahasan gizinya lebih kita dalamin apa saja, itu PR-nya. Nah yang paling kita utamakan adalah 2 tahun pertama. Kenapa Mbak? Karena dalam 2 tahun pertama perkembangan organ itu masih ada pada anak. Jadi pertahanan tubuh masih belum lengkap, fungsi-fungsi organ itu masih belum matang. Meskipun dia udah bisa bernafas, ada kapasitasnya. Yang paling kita takutkan adalah tadi, otak. Otak itu masih berkembang, ubun-ubun masih belum tertutup. Jadi kita usahakan matang dengan ukuran sebesar-besarnya otak itu. Kalau misalnya dari awal dia kekurangan, ukuran otak udah kecil, ketutup pula kan suturanya, gimana adiknya mau membesarkan otaknya.
perkembangannya pasti terganggu kalau misalnya udah ada ukuran otaknya berkurang. Nah, selain tadi kita menilai dari tinggi badan, berat badan, benar ada satu pemeriksaan penting. Selain ini lingkar-lingkar atas tadi ya, ukuran kepala. Itu bagusnya selalu dilihat lingkar kepalanya. Oh, makanya pada saat anak-anak itu imunisasi itu pasti juga dilihat ya. Iya, biasa. Kepala. Namanya deteksi tumbuh kembang. Jadi sedikit menambah ini dari iya, Dokter Sarah tadi. Jadi memang untuk melihat apakah bisa dari awal kandungan itu udah terlihat apakah anak ini bakal stunting apa enggak. Itu memang pertama ya memang ada gen, tapi gen itu enggak 100% harus menurun sebenarnya. Jadi ibu-ibu yang tinggi badannya pendek itu bisa menghasilkan, maksudnya bukan menghasilkan ya, melahirkan anak yang tinggi-tinggi kayak sekarang kan di Korea, di Jepang dulu kan ibu-ibunya pendek, tapi sekarang malah mereka tinggi-tinggi sama kayak orang bule-bule gitu kan. Itu dari apa yang mereka konsumsi gitu. Iya, itu yang asupan gizinya itu. Nah, asupan gizi itu yang benar kata Dokter Sarah tadi kan 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil, tapi sekarang malah lebih ada penelitian lagi, bukan hanya ibu hamil, mundur lagi ke remaja putri. Calon pengantin. Iya, jadi untuk calon ibu hamilnya sendiri sekarang harus diberikan pencegah anemia, yaitu tablet tambah darah. Karena kenapa kalau misalnya remaja putri itu udah anemia, terus dia dewasa dikit terus menikah, kemudian ya dia beresiko kan untuk melahirkan anak juga yang anemia, bisa BBLR. Jadi runutan untuk terjadinya stunting itu bisa dilihat malah dari si calon ibu dari remaja seperti itu. Nah, bagusnya itu kalau misalnya memang kita nih misalnya kan dulu-dulu atau adik ponaan seperti itu kan, dia ini kayaknya ada indikasi mau nikah nih kayaknya kan, perlu tuh dinasehatin, emang Lila kamu udah berapa gitu kan, terus atau kamu waktu SMP minum TTD enggak? Kalau belum minum TTD dulu gitu. Jadi lebih banyak persiapkan dulu. Setelah nanti udah mulai normal, ya barulah kita persiapkan untuk menikah atau pembuahan atau apalah seperti itu, dikonsultasikan ke ahlinya. Berarti kalau untuk pernikahan dini itu juga bisa memicu Iya, bisa. pada anak ya? Si calon ibu itu tidak siap selain secara mental, fisiologis di tubuhnya juga itu belum siap juga. Jadi banyak juga penelitian terbaru juga sih, ada teman saya meneliti memang kayak di Rejang Lebong, itu banyak sekali pernikahan dini itu yang menghasilkan anak-anak yang bayinya BBLR. Itu karena kesiapan ibu ya dari tubuhnya sendiri, mungkin karena kadar HB di dalam tubuhnya rendah, kan itu bisa menyebabkan resiko bayi yang BBLR dulu. Sebenarnya awalnya bayi BBLR nih. Nah, kalau misalnya ibunya udah nggak tahu apa asupan gizi si bayi ini, ya udah lama-lama berat badannya nggak naik, perkembangannya lambat, ya lama-lama ya bisa stunting itu tadi karena ya tinggi badannya udah nggak sesuai, terus ya asupannya nggak juga, akhirnya kan kognitif juga untuk perkembangan otaknya juga berkurang. Berarti sekarang sudah semakin canggih ya, bukan cuma bisa deteksi pada saat anak itu sudah lahir ya, tapi malah pada saat perempuan masih remaja gitu bisa dideteksi ya. Mungkin saya juga bisa dilihat nih dokter ya, seperti apa nanti ke depannya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya setelah iklan yang satu ini. Tetap bersama kami di Berendo.